Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Gudang Gorden. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang harga gorden. Apa yang mempengaruhi harga itu bisa murah atau juga bisa mahal. Nah, di saat ini kebetulan lagi ada berita yang sedang hangat ya, yaitu DPR menganggarkan 48,7 miliar untuk anggaran pembelian gorden rumah dinas sebanyak 505 rumah. Nah, banyak spekulasi ya dan banyak pertanyaan, harga segitu tuh pas nggak sih, kemahalan atau kemurahan gitu, sesuai atau enggak sih gitu. Nah, dan yang akan saya bahas kali ini sebetulnya bukan kesimpulan gordennya itu yang dianggarkan sama DPR mahal atau murahnya ya. Saya di sini akan berbagi atau sharing seputar harga gorden. Gimana sih bisa gorden itu mahal atau bisa jadi harganya murah. Nah, yang mempengaruhi untuk harga gorden bisa jadi mahal atau murah itu ada banyak faktor ya. Yang pertama itu bisa jadi dari ukurannya. Ukuran gorden yang akan dipasang atau ukuran jendelanya itu sangat mempengaruhi untuk harga gorden bisa jadi murah atau mahal. Kalau ukurannya kecil ya bisa jadi murah, atau misalkan gordennya pengen yang ukurannya seadanya gitu. Bisa Anda dapatkan di online, mungkin itu harganya akan murah. Tapi kalau misalkan ukurannya besar dan gordennya pengen disesuaikan dengan jendela, diukur dulu, itu pasti harganya lebih mahal. Faktor yang kedua adalah bahan, kualitas dari bahan ya. Bahan gorden memiliki banyak varian, ada yang berbahan lokal, pabrikan lokal, ada juga yang bahan pabrikan impor. Nah, dari dua jenis bahan itu udah sangat jauh berbeda harganya. Terus lagi, bahan impor itu sendiri juga ada beberapa macam lagi ya. Terbagi beberapa macam tergantung jenis dari bahan gordennya. Ada bahan dengan intensitas tembus cahayanya itu 70%, 80%, 90%. Bahkan juga ada yang blackout ya. Blackout yang 100%, yang sama sekali nggak tembus cahaya. Nah, dari segi kualitas bahan itu sendiri udah sangat mempengaruhi harga dari gorden yang akan dibeli gitu. Nah, selain dari kualitas bahan, ada lagi dari kuantitinya, seberapa banyak pembeliannya gitu. Ya, kalau misalkan belinya sedikit, ya harganya pasti sangat murah. Beda dengan belinya banyak, pasti akan dana yang akan dikeluarkannya pun akan lebih banyak gitu. Misalkan satu rumah ada jendelanya lebih dari 10 mungkin, kalau misalkan rumahnya yang besar itu pasti menghabiskan biayanya yang lumayan besar. Faktor berikutnya adalah kualitas atau pelayanan dari tempat di mana membeli gorden tersebut. Nah, seperti di kita misalkan Gudang Gorden, pelayanan yang diberikan itu ada pelayanan purna jual ya. Setelah selesai pemasangan, nanti ketika ada masalah di rumah, misalkan gordennya bermasalah, customer Gudang Gorden itu udah tidak perlu ragu lagi, dia bisa menghubungi timnya Gudang Gorden. Dan tim Gudang Gorden akan menyelesaikan masalahnya ke rumah customer gitu. Langsung datang ke rumah customer, mencari tahu masalahnya seperti apa dan memberikan solusinya seperti apa. Nah, dan hal yang seperti itu juga bisa mempengaruhi harga. Maksudnya barang yang dibeli atau gorden yang dibeli dari sebuah toko itu bukan cuman dibeli barangnya aja, tapi ada penambahan pelayanan di situ. Terus lagi yang membedakan adalah gorden custom sama gorden biasa. Itu pun bisa membedakan dari segi harga ya. Kalau gorden biasa, istilahnya seperti ini. Gorden yang sudah jadi, yang dipasarkan di pasaran, misalkan kita datang ke pasar tradisional atau misalkan kita lihat di online,
ada di situ banyak pilihan gorden-gorden yang ukurannya udah standar ya. Udah distandarisasi dari sananya, misalkan contohnya lebar 1 meter, tinggi 2 meter. Dan keadaan gordennya itu seolah-olah bisa jadi dipaksakan gitu, dipasang di jendela rumah. Ya mau nggak mau ukurannya segitu, dengan bahannya mungkin ya lebih diirit gitu. Ya itu pasti bisa dapat harga yang sangat murah. Beda dengan gorden custom. Kalau gorden custom, customer itu datang ke tempat pembelian gorden. Contohlah kita umpamakan gudang gorden ya. Misalkan customer datang ke gudang gorden, nanti akan dilayani dengan sales dulu, dikasih pilihan gordennya mau seperti apa, bahannya mau yang mana, warnanya senangnya yang mana. Setelah itu nanti tim dari gudang gorden akan datang ke rumah customer, nanti dipastikan ukurannya agar si gordennya nanti yang dipasang itu bisa pas gitu dengan jendelanya. Dan di situ ada pelayanan yang diberikan, yaitu bukan cuma memberikan barangnya aja, ada jasa yang disediakan gitu, atau ada jasa yang diberikan. Dan itu udah pasti pembiayaannya beda dengan kita beli barang online yang gorden jadi lah misalkan, atau beli ke pasar, datang gordennya beli langsung kita bawa pulang. Dengan adanya gorden custom itu pasti membedakan harga. Pertama, ada pengerjaan lebih ya, seperti misalkan saya bilang tadi, ada diukur dulu, disurvei dulu, dicocokin dulu, customernya bebas milih dulu, nanti modelnya mau seperti apa. Nah itu bisa mempengaruhi murah atau mahalnya sebuah gorden. Faktor berikutnya adalah model. Nah model gorden yang ada yang sudah diproduksi itu sangat banyak sekali. Model dari yang klasik gitu, yang mewah, atau yang minimalis, yang sederhana ada juga. Nah masing-masing dari model itu sendiri sangat mempengaruhi dari harganya. Pasti harga gordennya kalau yang modelnya klasik mewah itu udah pasti harganya mahal, karena pengerjaannya pun berbeda dengan pengerjaan gorden biasa. Di situ ada seni yang dituangkan, pengerjaan yang lebih teliti, ada detail-detail yang harus diperhatikan. Nah makanya kualitas yang diberikannya akan sangat terjaga gitu, dan menghasilkan otomatis ya akibatnya atau dampaknya ke harga itu pasti lebih mahal gitu. Jadi gorden bisa dikatakan mahal atau murah itu sangat banyak sekali faktor penentunya. Selain dari model, ada lagi faktor berikutnya, yaitu aksesorisnya. Aksesoris pendukung dari sebuah gorden ya. Misalkan dari segi rel yang digunakan itu juga sangat beragam. Kualitasnya ada yang kualitas biasa sampai dengan kualitas yang premium. Dari harga yang standar sampai dengan harga yang murah gitu. Yang dari pabrikan misalkan dari Cina, pabrikan Korea, pabrikan Jepang, itu pasti harganya sangat berbeda. Nah, jadi tergantung misalkan mau yang dipakainya yang pabrikan mana atau jenis rel yang seperti apa. Ditambah lagi dengan aksesoris pendukung yang lainnya. Di gorden sangat banyak ya, misalkan ada hooknya, biasa disebut juga orang sangkutan tali gitu. Nah itu juga banyak varian modelnya, dari yang biasa mungkin sampai yang modelnya sangat antik gitu. Dan itu harganya lumayan mahal. Terus lagi faktor berikutnya yang menentukan harga gorden itu bisa jadi mahal atau murah adalah kualitas dari segi pengerjaannya. Ada orang yang misalkan seperti pabrikannya ya, pengerjaannya itu kerapihannya, kualitas dari jahitannya udah pasti berbeda gitu, antara gorden yang biasa aja atau yang gorden yang suka beredar di pasaran yang udah jadi,
sama gorden yang dibuatnya custom misalkan, itu pengerjaannya pasti berbeda. Nah, itu juga mempengaruhi dari harga gorden bisa murah atau mahal. Nah, untuk menyikapi berita yang sekarang beredar yang jadi pertanyaan, harga gorden dengan anggaran 48,7 miliar itu anggaran yang buat gorden mahal atau enggak sih gitu. Nah, itu balik lagi ke penilaian kita lah. Gorden itu balik lagi ke yang saya bilang tadi, banyak faktor yang menentukan ya. Ya mungkin bisa jadi gorden itu yang dibelinya gorden yang jenis apa dulu gitu. Kalau misalkan gorden yang jenis biasa ya untuk uang segitu mungkin lumayan besar ya. Tapi kalau gorden yang dipakainya gorden yang kelasnya juga berbeda, ya itu wajar-wajar aja kalau menurut saya ya. Nah, ada lagi gorden itu yang seperti alat ya, alatnya atau penunjangnya itu dari rel pun ada yang rel biasa, ada juga yang menggunakan motores gitu. Ada yang manual, kalau gorden yang manual yang buka tutupnya menggunakan tangan biasa. Ada juga yang motores yang menggunakan remote, buka tutupnya menggunakan remote, dan itu harganya udah pasti lebih mahal lagi gitu. Nah, dan yang dipakainya sama di berita ini nggak tahu kan gordennya yang mana, jadi kita nggak bisa menspekulasikan atau menentukan itu tuh murah atau mahal sih gitu. Dengan biaya segitu tuh kemahalan atau enggak sih gitu. Cuman intinya saya memberikan share atau berbagi harga, berbagi info. Faktor yang mempengaruhi harga gorden itu sangat banyak. Bisa beberapa hal tergantung gorden apa yang akan kita beli. Nah, selain faktor yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi harga gorden itu bisa jadi lebih tinggi. Misalkan pembayaran, sistem pembayaran dalam order pesanan gorden ya. Ada misalkan DP dulu dan selesai pemasangan itu langsung dibayar lunas. Ada juga orderan itu misalkan DP dulu, selesai dipasang pembayarannya itu tempo, misalkan 1 bulan atau 2 bulan atau 1 kali 2 kali bayar gitu misalkan. Nah, itu pasti akan mempengaruhi dari harga gorden tersebut karena si biayanya itu, biaya menunggu atau resiko ya, sebetulnya lebih ke resiko gitu. Resikonya di situ ya akan diakumulasi dan itu jadi biaya gitu, penambahan biaya. Nah, karena videonya udah terlalu panjang dan takutnya malah bertele-tele, kesimpulannya seperti ini. Gudang gorden tidak bisa menyimpulkan secara langsung ya, anggaran segitu tuh bisa disebut mahal atau murah, tergantung dari faktor-faktor pendukung atau faktor penentu harga yang saya sebutkan tadi di awal. Nah, kalau semua faktor itu terpenuhi ya mungkin bisa jadi wajar-wajar saja ya. Tapi kalau misalkan gorden yang digunakannya biasa-biasa aja ya berarti nggak masuk akal, intinya seperti itu. Nah, seharusnya yang jadi pembahasan itu bukan masalah mahal atau murah harganya, karena itu berhubungan dengan kemampuan daya beli. Tapi yang harus kita bahas adalah tinggi atau rendahnya harga, karena itu berhubungannya dengan kualitas barang atau jasa yang dijual. Konten ini kita buat sebagai sarana sharing ya dari Gudang Gorden sebagai penjual gorden tanpa ada tujuan menyinggung pihak manapun. Jadi apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan, dan apabila ada pendapat yang berbeda silahkan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan itu bisa jadi pertimbangan untuk kita semua, dan juga bisa jadi masukan untuk Gudang Gorden. Nah, untuk info lebih lanjut untuk seputaran gorden, nah bisa Anda klik di pesan gorden atau di webnya www.pesangorden.id. Nah, Anda bisa tanya-tanya di situ gorden itu modelnya apa aja atau harga kisaran berapa aja, bisa dapat info di situ, atau misalkan membutuhkan gordennya langsung juga bisa di situ.
Kalau misalkan Anda pengen cari yang murah, Anda juga bisa di marketplace-nya Gudang Gorden ya. Bisa cari di Tokopedia atau di Shopee. Itu juga bisa. Nah, mungkin itu saja info dari saya, sekedar sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.